Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku The Power, tulisan dari Rhonda Byrne. Saat ini kita sudah sampai ke bagian ke-8, The Power and Money. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan sebuah kutipan, kemiskinan terdiri dari perasaan miskin. Ralph Waldo Emerson, 1803 sampai 1882, penulis transendentalis. Bagaimana perasaan Anda tentang uang? Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa mereka mencintai uang, tetapi jika mereka tidak memiliki cukup uang, mereka tidak merasa senang sama sekali. Jika seseorang memiliki semua uang yang mereka butuhkan, maka pasti mereka merasa senang dengan uang. Jadi, Anda dapat mengetahui bagaimana perasaan Anda tentang uang, karena jika Anda tidak memiliki semua yang Anda butuhkan, maka Anda tidak akan merasa baik tentang uang. Jika Anda melihat keluar ke dunia, Anda akan melihat bahwa mayoritas orang tidak merasa baik tentang uang, karena mayoritas uang dan kekayaan dunia ada di tangan sekitar 10% orang. Satu-satunya perbedaan antara orang kaya dan orang lain adalah bahwa orang kaya memberikan perasaan lebih baik tentang uang daripada perasaan buruk. Ini sesederhana itu. Mengapa begitu banyak orang merasa buruk tentang uang? Bukan karena mereka tidak pernah punya uang, karena kebanyakan orang yang punya uang memulainya dari nol. Alasan mengapa begitu banyak orang merasa buruk tentang uang adalah karena mereka memiliki keyakinan negatif tentang uang, dan keyakinan negatif tersebut dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar mereka ketika mereka masih kanak-kanak. Keyakinan seperti kita tidak mampu membelinya. Uang itu jahat. Orang kaya pasti tidak jujur. Menginginkan uang itu salah dan itu tidak spiritual. Memiliki banyak uang berarti kerja keras. Ketika Anda masih kecil, Anda menerima apa saja yang dikatakan orang tua, guru, atau masyarakat Anda. Jadi, tanpa disadari, Anda tumbuh dengan perasaan negatif tentang uang. Ironisnya, pada saat yang sama Anda diberitahu bahwa menginginkan uang itu salah. Anda diberitahu bahwa Anda harus mencari nafkah, bahkan jika itu berarti melakukan pekerjaan yang tidak Anda sukai. Mungkin Anda bahkan diberitahu bahwa hanya ada pekerjaan tertentu yang dapat Anda lakukan untuk mencari nafkah, bahwa itu adalah daftar terbatas. Tak satu pun dari hal-hal ini benar. Orang-orang yang memberitahu Anda hal-hal ini tidak bersalah, karena mereka menyampaikan apa yang mereka yakini dan rasakan benar. Tetapi karena mereka mempercayainya, hukum tarik-menarik mewujudkannya dalam hidup mereka. Sekarang Anda belajar bahwa hidup bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Jika Anda kekurangan uang dalam hidup Anda, itu karena Anda memberikan lebih banyak perasaan buruk daripada Anda memberikan perasaan baik tentang uang. Sebuah kutipan. Ketika Anda menyadari tidak ada yang kurang, seluruh dunia adalah milik Anda. Lao Tzu, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, pendiri Taoisme. Next, cinta adalah kekuatan menempel. Saya berasal dari latar belakang yang sederhana. Dan meskipun orang tua saya tidak menginginkan banyak uang, mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi saya tumbuh dengan keyakinan negatif yang sama tentang uang seperti kebanyakan orang.
Saya tahu saya harus mengubah perasaan saya tentang uang untuk mengubah keadaan saya. Dan saya tahu saya harus mengubah diri saya sepenuhnya sehingga uang tidak hanya datang kepada saya, tetapi juga melekat pada saya. Saya dapat melihat bahwa orang-orang yang memiliki uang tidak hanya menariknya untuk diri mereka sendiri, mereka juga membuat uang melekat pada diri mereka sendiri. Jika Anda mengambil semua uang di dunia dan Anda membagikannya secara merata kepada setiap orang, dalam waktu singkat, semua uang itu akan kembali ke tangan beberapa persen, karena hukum tarik-menarik harus mengikuti cinta. Dan beberapa persen yang merasa senang dengan uang akan menariknya kembali kepada mereka. Kekuatan cinta Kekuatan cinta menggerakkan semua uang dan kekayaan di dunia, dan itu menggerakkannya menurut hukum. Sebuah kutipan. Ini adalah prinsip yang abadi dan mendasar, melekat dalam segala hal, dalam setiap sistem filsafat, dalam setiap agama, dan dalam setiap ilmu pengetahuan. Tidak ada jalan keluar dari hukum cinta. Charles Hanel 1866 sampai 1949. Penulis pikiran baru. Lanjut. Anda dapat melihat hukum tarik-menarik bekerja ketika orang memenangkan lotre. Mereka membayangkan dan merasakan dengan sepenuh hati bahwa mereka akan memenangkan lotre. Mereka berbicara tentang kapan mereka memenangkan lotre, bukan jika mereka memenangkan lotre. Dan mereka merencanakan dan membayangkan apa yang akan mereka lakukan ketika mereka menang. Dan mereka menang. Tetapi, statistik pemenang lotre menunjukkan bukti nyata dari uang yang menempel atau tidak. Dalam beberapa tahun setelah memenangkan lotre, sebagian besar orang telah kehilangan uang dan memiliki lebih banyak utang daripada sebelum mereka memenangkan lotre. Ini terjadi karena mereka menggunakan hukum tarik-menarik untuk memenangkan lotre, tetapi bahkan ketika mereka menerima uang, mereka tidak mengubah perasaan mereka yang sebenarnya tentang uang, dan mereka kehilangan semuanya. Uang tidak menempel pada mereka. Ketika Anda merasa tidak nyaman dengan uang, Anda menolaknya. Itu tidak akan pernah menempel padamu. Bahkan, ketika Anda mendapatkan sejumlah uang tambahan yang tidak Anda duga untuk diterima, dalam waktu singkat, Anda akan menemukan bahwa uang itu telah menyelinap melalui jari-jari Anda. Tagihan yang lebih besar masuk, hal-hal rusak, dan keadaan tak terduga dari setiap jenis terjadi, yang semuanya menguras uang Anda dan mengambilnya langsung dari tangan Anda. Jadi, apa yang membuat uang menempel? Cinta. Cinta adalah kekuatan yang menarik yang membawa uang, dan cinta juga merupakan kekuatan yang membuat uang menempel. Memiliki tidak ada hubungannya dengan apakah Anda orang baik atau tidak. Aspek diri Anda itu melampaui pertanyaan apapun, karena Anda jauh lebih agung daripada yang Anda sadari. Anda harus memberikan cinta dan merasa senang tentang uang untuk membawanya kepada Anda dan membuatnya menempel. Saat ini, jika Anda kekurangan uang dan utang kartu kredit Anda meningkat, Anda tidak memiliki daya lekat dan Anda menolak uang. Tidak ada masalah kondisi keuangan Anda saat ini. Tidak peduli apa keadaan keuangan bisnis Anda, negara Anda, atau dunia.
Tidak ada yang namanya situasi tanpa harapan. Ada orang yang hidup selama depresi hebat yang berkembang karena mereka tahu hukum cinta dan ketertarikan. Mereka menjalankan hukum dengan membayangkan dan merasakan semua yang mereka inginkan, dan mereka menentang keadaan yang mengelilingi mereka. Sebuah kutipan, biarkan hidup kita baik dan waktunya baik. Kami membuat waktu kami seperti kita, seperti itulah waktunya. Santo Agustinus dari Hippo, 354 sampai 430, teologi dan bishop. Kekuatan cinta dapat menembus setiap rintangan atau situasi. Masalah dunia bukanlah halangan bagi kekuatan cinta. Hukum tarik-menarik beroperasi dengan kekuatan yang sama, apakah waktunya naik atau turun. Bagaimana cara mengubah cara Anda merasa tentang uang? Ketika Anda mengubah cara Anda merasa tentang uang, jumlah uang dalam hidup Anda akan berubah. Semakin baik perasaan Anda tentang uang, semakin banyak uang yang Anda tarik ke diri sendiri. Jika Anda tidak punya banyak uang, maka menerima tagihan tidak akan membuat Anda merasa bagus. Tetapi saat Anda bereaksi negatif terhadap tagihan besar, Anda memberikan perasaan buruk. Dan pasti Anda akan menerima tagihan yang lebih besar. Apapun yang Anda berikan, Anda menerima kembali. Yang paling penting adalah ketika Anda membayar tagihan Anda menemukan cara apapun untuk membuat diri Anda merasa baik. Jangan pernah membayar tagihan Anda saat Anda merasa tidak enak badan, karena Anda hanya akan membawa tagihan yang lebih besar kepada Anda. Untuk mengubah apa yang Anda rasakan, Anda perlu menggunakan imajinasi Anda untuk berubah. Tagihan Anda menjadi sesuatu yang membuat Anda merasa lebih baik. Anda dapat membayangkan bahwa itu bukanlah tagihan sama sekali, tetapi sebaliknya, Anda telah memutuskan untuk menyumbangkan uang kepada setiap perusahaan atau orang karena kebaikan hati Anda, karena layanan luar biasa yang mereka berikan. Bayangkan, tagihan Anda adalah cek yang Anda terima, atau gunakan ucapan terima kasih dan ucapan terima kasih kepada perusahaan yang mengirimkan tagihan kepada Anda dengan memikirkan bagaimana Anda mendapatkan manfaat dari layanan mereka. Untuk listrik atau dapat tempat tinggal di rumah, Anda dapat menulis di bagian depan tagihan saat Anda membayarnya. Terima kasih sudah dibayar. Jika Anda tidak punya uang untuk segera membayar tagihan, tulis di seberang di depannya. Terima kasih atas uangnya. Hukum tarik-menarik tidak mempertanyakan apakah yang Anda bayangkan dan rasakan itu nyata atau tidak. Ini menanggapi apa yang Anda berikan. Titik. Kutipan, kamu dihargai bukan berdasarkan pekerjaan atau waktumu, tetapi menurut ukuran cintamu. Santa Katarina dari Siena, 1347 sampai 1380, filsuf dan dokter gereja Katolik. Ketika Anda menerima gaji Anda, bersyukurlah karena itu berlipat ganda. Kebanyakan orang bahkan tidak merasa baik ketika mereka dibayar, karena mereka sangat khawatir tentang bagaimana membuat gaji mereka bertahan. Mereka kehilangan kesempatan luar biasa untuk memberikan cinta setiap kali mereka dibayar. Ketika jumlah uang datang ke tangan Anda, tidak peduli seberapa kecil itu, bersyukurlah. Ingat, apapun yang Anda syukuri akan berlipat ganda. Syukur adalah pengganda yang hebat. Next, raih setiap peluang untuk bermain. Manfaatkan setiap momen saat Anda menangani uang untuk membuat uang berlipat ganda dengan perasaan senang.
Rasakan cinta ketika Anda membayar untuk apapun. Rasakan cinta saat Anda menyerahkan uang. Rasakan cinta dengan sepenuh hati, dengan membayangkan berapa banyak uang Anda membantu perusahaan dan staf yang bekerja untuk perusahaan. Ini akan membuat Anda merasa senang dengan uang yang Anda berikan, daripada merasa tidak enak karena Anda memiliki lebih sedikit uang. Perbedaan antara keduanya adalah perbedaan antara memiliki banyak uang dan berjuang dengan uang selama sisa hidup Anda. Ini adalah permainan yang bisa Anda mainkan, sehingga Anda ingat untuk merasa senang dengan uang setiap kali Anda menanganinya. Bayangkan uang dolar. Bayangkan bagian depan uang dolar sebagai sisi positif yang mewakili banyak uang. Bayangkan bagian belakang uang dolar sebagai sisi negatif yang mewakili kekurangan uang. Setiap kali Anda menangani uang, dengan sengaja membalik uang kertas sehingga bagian depannya menghadap Anda. Taruh tagihan di dompet Anda dengan bagian depan menghadap Anda. Saat menyerahkan uang, pastikan bagian depan menghadap ke atas. Dengan melakukan ini, Anda menggunakan uang sebagai isyarat Anda untuk mengingat agar merasa nyaman dengan banyak uang. Jika Anda menggunakan kartu kredit, balikan kartu kredit ke depan di mana nama Anda berada, karena bagian depan kartu kredit Anda memberitahu Anda bahwa ada banyak uang dan ada nama Anda di atasnya. Ketika Anda membayar untuk apapun, saat Anda menyerahkan kartu atau uang Anda, bayangkan banyak uang untuk orang yang Anda berikan dan bersungguh-sungguh. Apapun yang Anda berikan, Anda menerima kembali. Bayangkan bahwa Anda kaya sekarang. Bayangkan Anda memiliki semua uang yang Anda butuhkan saat ini. Bagaimana Anda akan menjalani hidup Anda secara berbeda? Pikirkan tentang semua hal yang akan Anda lakukan. Bagaimana perasaan Anda? Anda akan merasa berbeda, dan karena Anda merasa berbeda, Anda akan berjalan secara berbeda. Anda akan berbicara secara berbeda. Anda akan memegang tubuh Anda dengan cara yang berbeda, dan Anda akan bergerak secara berbeda. Anda akan bereaksi berbeda terhadap segalanya. Reaksi Anda terhadap tagihan akan berbeda. Reaksi Anda terhadap orang, keadaan, peristiwa, dan segala sesuatu dalam hidup akan berbeda. Karena Anda akan merasa berbeda, Anda akan santai. Anda akan memiliki ketenangan pikiran. Anda akan merasa senang. Anda akan santai tentang segalanya. Anda akan menikmati setiap hari tanpa memikirkan hari esok. Itulah perasaan yang ingin Anda tangkap. Itulah perasaan cinta akan uang, dan perasaan itu lengket secara magnetis. Sebuah kutipan. Tangkap perasaan yang terkait dengan keinginan Anda yang terwujud dengan mengasumsikan perasaan yang akan menjadi milik Anda jika Anda sudah memiliki hal yang Anda inginkan, dan keinginan Anda akan mewujudkan dirinya sendiri. Neville Goddard, 1905 sampai 1972. Penulis pikiran baru. Next, katakan ya pada uang. Ingat, setiap kali Anda mendengar orang lain menerima lebih banyak uang atau sukses, bersemangatlah, karena itu berarti Anda berada di frekuensi itu. Ini adalah bukti bahwa Anda berada pada frekuensi yang baik. Jadi, bersemangatlah, seolah-olah itu terjadi pada Anda. Karena reaksi Anda terhadap berita adalah segalanya. Jika Anda bereaksi dengan sukacita dan kegembiraan untuk orang lain, Anda mengatakan iya untuk lebih banyak uang.
dan kesuksesan untuk diri sendiri. Jika Anda bereaksi dengan merasa kecewa atau iri karena hal itu tidak terjadi pada Anda, perasaan buruk Anda mengatakan tidak pada lebih banyak uang dan kesuksesan untuk diri Anda sendiri. Jika Anda mendengar seseorang memenangkan lotre, atau Anda mendengar tentang perusahaan yang menghasilkan rekor keuntungan, bergembiralah dan berbahagialah untuk mereka. Fakta bahwa Anda mendengar berita itu memberitahu Anda bahwa Anda berada pada frekuensi yang sama, dan reaksi Anda tentang perasaan yang baik terhadap orang-orang itu mengatakan "ya" untuk Anda. Beberapa tahun yang lalu, saya mencapai titik terendah sepanjang masa dengan uang dalam hidup saya. Saya memiliki beberapa kartu kredit yang telah saya bebankan. Apartemen saya digadaikan hingga batasnya, dan perusahaan saya berhutang jutaan dolar karena saya sedang membuat film berjudul The Secret. Saya pikir situasi saya dengan uang sama buruknya dengan yang bisa dialami siapapun. Saya ingin uang untuk menyelesaikan film. Saya tahu hukum tarik-menarik, dan saya tahu saya harus merasa baik tentang uang untuk membawanya kepada saya. Tapi itu tidak mudah, karena setiap hari saya dihadapkan pada hutang yang menumpuk dengan orang-orang yang meminta uang, dan saya tidak tahu bagaimana saya bisa membayar gaji staf saya. Jadi, saya mengambil tindakan drastis. Saya berjalan ke ATM dan mengeluarkan beberapa ratus dolar dari rekening kartu kredit saya. Saya sangat membutuhkan uang itu untuk membayar tagihan dan membeli makanan. Tetapi saya mengambil uang itu di tangan saya, berjalan di jalan yang ramai, dan saya memberikan uang itu kepada orang-orang di jalan. Saya meletakkan uang 50 dolar di tangan saya, dan saat saya berjalan, saya melihat wajah setiap orang saat mereka berjalan ke arah saya, mencoba memutuskan kepada siapa uang itu akan saya berikan. Saya ingin memberikan uang kepada setiap orang, tetapi saya hanya memiliki sejumlah tertentu. Saya membiarkan hati saya memilih, dan saya memberikan uang itu kepada semua jenis orang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya merasakan cinta akan uang. Tetapi bukan uang itu sendiri yang membuat saya merasakan cinta, melainkan memberikan uang kepada orang-orang yang membuat saya merasakan cinta akan uang. Saat itu hari Jumat, dan setelah itu saya menangis bahagia sepanjang akhir pekan tentang betapa menyenangkan rasanya memberi uang. Pada Senin sore, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Rekening bank saya menerima 25 US dollar melalui rangkaian peristiwa yang luar biasa. 25.000 US dollar itu benar-benar jatuh dari langit ke dalam hidup saya dan ke dalam rekening saya. Saya telah membeli beberapa saham di perusahaan teman bertahun-tahun sebelumnya, dan saya telah melupakannya karena nilainya tidak pernah meningkat. Tetapi Senin pagi itu, saya menerima telepon yang menanyakan apakah saya akan menjual saham saya karena nilainya meroket. Dan pada Senin sore, uang untuk saham itu sudah ada di rekening saya. Saya tidak memberikan uang untuk membawa lebih banyak uang kepada saya. Aku memberikannya pergi, sehingga saya akan merasakan cinta tentang uang. Saya ingin mengubah perasaan buruk tentang uang seumur hidup. Jika saya memberikan uang itu untuk mendapatkan uang, itu tidak akan pernah berhasil, karena itu berarti saya dimotivasi oleh perasaan kekurangan uang yang negatif, bukannya dimotivasi oleh cinta.
Tetapi, jika Anda memberikan uang dan jika Anda merasakan cinta ketika Anda memberikannya, pasti uang itu akan kembali kepada Anda. Seorang pria menulis cek dan menyumbangkan $100 untuk amal yang dia rasa sangat berharga. Dalam waktu 10 jam, setelah menulis cek, dia menutup penjualan terbesar yang pernah dia dapatkan di perusahaannya. Sebuah kutipan, bukan seberapa banyak kita memberi, tetapi seberapa banyak cinta yang kita berikan untuk memberi. Bunda Teresa, 1910 sampai 1997, Hadiah Nobel Perdamaian, pemenang misionaris. Jika Anda bergumul dengan uang agar merasa benar-benar baik tentang uang, Anda dapat mengirimkan pikiran tentang kelimpahan uang kepada orang-orang yang Anda lewati di jalan pada siang hari. Lihatlah wajah mereka masing-masing dan bayangkan memberi mereka banyak uang. Dan bayangkan kegembiraan mereka. Rasakan dan lanjutkan ke orang berikutnya. Ini adalah hal sederhana untuk dilakukan, tetapi jika Anda benar-benar merasakannya, itu akan mengubah perasaan Anda tentang uang, dan itu akan mengubah keadaan uang dalam hidup Anda. Next, karir dan bisnis. Jenius sejati tanpa hati adalah sesuatu yang sia-sia, karena bukan pemahaman yang hebat saja, bukan kecerdasan saja, atau keduanya bersama-sama membuat jenius. Cinta, cinta, cinta. Itulah jiwa jenius. Nicholas Joseph dari Jacquin, 1727 sampai 1817, ilmuwan Belanda. Ini adalah kekuatan cinta yang menarik, yang menggerakkan semua uang di dunia. Dan siapapun yang memberi cinta dengan perasaan baik adalah magnet uang. Anda tidak perlu mencari uang untuk membuktikan diri. Anda layak mendapatkan semua uang yang Anda butuhkan sekarang. Anda layak mendapatkan uang yang Anda butuhkan sekarang. Anda dimaksudkan untuk bekerja untuk kesenangan itu. Anda ditakdirkan untuk bekerja karena itu menggetarkan dan menggairahkan Anda. Anda ditakdirkan untuk bekerja karena Anda menyukainya. Dan ketika Anda menyukai apa yang Anda lakukan, uang mengikuti. Jika Anda melakukan suatu pekerjaan karena Anda yakin itulah satu-satunya cara Anda bisa mendapatkan uang dan Anda tidak menyukainya, Anda tidak akan pernah membawa uang atau pekerjaan yang Anda sukai dengan cara itu. Pekerjaan yang Anda cintai ada sekarang, dan yang harus Anda lakukan untuk mewujudkannya, kamu memberi cinta. Bayangkan dan rasakan memiliki pekerjaan sekarang dan Anda akan menerimanya. Carilah segala sesuatu yang baik tentang pekerjaan yang Anda miliki dan cintai hal-hal itu. Karena ketika Anda memberi cinta, semua yang Anda cintai akan mengikuti. Pekerjaan yang Anda cintai akan langsung masuk ke dalam hidup Anda. Seorang pria pengangguran melamar pekerjaan yang selalu dia inginkan. Setelah melamar pekerjaan, dia membuat surat penawaran berpura-pura dari perusahaan yang mencantumkan gaji dan detail pekerjaannya. Dia membuat kartu nama dengan namanya dan logo perusahaan. Dia melihat kartu itu dengan perasaan bersyukur bahwa dia bekerja untuk perusahaan itu. Dia menulis email ucapan selamat kepada dirinya setiap beberapa hari karena mendapatkan pekerjaan itu. Pria ini berkembang melalui wawancara telepon, wawancara tatap muka dengan 10 orang. 2 jam setelah wawancaranya, perusahaan menelpon dengan berita bahwa dia mendapatkan pekerjaan itu. Ini menerima pekerjaan yang selalu dia inginkan dengan gaji yang jauh lebih besar daripada yang dia tulis dalam surat penawaran imajinernya. Bahkan jika Anda tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan dalam hidup Anda, yang harus Anda lakukan adalah
memberikan cinta melalui perasaan yang baik, dan Anda akan menarik semua yang Anda cintai untuk diri sendiri. Perasaan cinta Anda akan membawa Anda ke tujuan Anda. Pekerjaan impian Anda adalah pada frekuensi cinta, dan untuk menerimanya, Anda hanya perlu membawa diri Anda ke sana. Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Albert Schweitzer, 1875 sampai 1965. Hadiah Perdamaian Nobel. Menang misi medis dan filsuf. Sukses dalam bisnis beroperasi dengan cara yang persis sama. Jika Anda memiliki bisnis tetapi tidak berjalan seperti yang Anda inginkan, maka ada sesuatu yang tidak melekat pada bisnis Anda. Hal terbesar yang menyebabkan bisnis menjadi mandek adalah memberikan perasaan buruk tentang kurangnya kesuksesan, bahkan jika bisnis telah berjalan dengan baik. Jika Anda bereaksi dengan perasaan buruk ketika ada sedikit penurunan, Anda akan menciptakan penurunan yang lebih besar dalam bisnis Anda. Semua inspirasi dan ide yang akan membuat bisnis Anda meroket ke tingkat yang hampir tidak dapat Anda bayangkan berada pada frekuensi cinta. Jadi, Anda harus menemukan cara untuk merasa baik tentang bisnis Anda dan mendapatkan diri Anda ke frekuensi tertinggi yang Anda bisa. Bayangkan, mainkan, dan buat game, dan lakukan apapun yang Anda bisa untuk mengangkat semangat dan merasa baik. Ketika Anda mengangkat perasaan Anda akan mengangkat bisnis Anda di setiap bagian kehidupan Anda. Setiap hari, cintai semua yang Anda lihat. Cintai semua yang ada di sekitar Anda, dan cintai kesuksesan perusahaan lain, seolah-olah itu adalah kesuksesan Anda. Jika Anda merasa sangat senang dengan kesuksesan, tidak peduli kesuksesan siapa itu, Anda tetap memegang kesuksesan Anda. Dalam bisnis atau pekerjaan apapun yang Anda lakukan, pastikan bahwa Anda memberikan nilai yang sama dengan uang yang Anda terima dalam keuntungan atau dari gaji Anda. Jika Anda memberi nilai kurang dari uang yang Anda terima, bisnis atau karir Anda akan menemui kegagalan. Anda tidak bisa mengambil dari siapapun dalam hidup, karena Anda akan mengambil dari diri Anda sendiri. Setiap saat memberikan nilai yang sama untuk apa yang Anda terima. Satu-satunya cara Anda bisa yakin untuk melakukannya adalah dengan memberi nilai lebih dari uang yang Anda terima. Jika Anda memberi nilai lebih daripada uang yang Anda terima, bisnis dan karir Anda akan lepas landas. Next, cinta memiliki cara tak terbatas untuk Anda terima. Uang hanyalah alat bagi Anda untuk mengalami hal-hal yang Anda sukai dalam hidup. Ketika Anda memikirkan hal-hal yang dapat Anda lakukan dengan uang, Anda akan merasakan lebih banyak cinta dan kegembiraan daripada ketika Anda hanya memikirkan uang. Bayangkan berada dengan apa yang Anda cintai, melakukan apa yang Anda cintai, dan memiliki hal-hal yang Anda cintai. Karena Anda kemudian akan merasakan cinta yang jauh lebih banyak daripada jika Anda hanya memikirkan uang. Kekuatan cinta yang menarik memiliki cara tak terbatas bagi Anda untuk menerima apa yang Anda inginkan. Dan hanya satu dari cara itu yang melibatkan uang. Jangan membuat kesalahan dengan berpikir bahwa uang adalah satu-satunya cara Anda dapat menerima sesuatu. Itu adalah pemikiran yang terbatas, dan Anda akan membatasi hidup Anda. Adikku menarik mobil baru melalui rangkaian peristiwa yang paling menantang. Dia sedang mengemudi untuk bekerja, dan dia terjebak dalam banjir bandang.
dan mobilnya berhenti di air. Atas desakan seorang pekerja penyelamat darurat, dibawa ke tanah kering. Meskipun airnya tidak terlalu tinggi, dia tertawa sepanjang pengalaman itu, dan penyelamatannya bahkan menjadi berita televisi setiap malam. Mobil saudara perempuan saya rusak parah oleh air, dan dalam waktu 2 minggu, dia diberi cek besar dan dia membeli mobil impiannya. Bagian yang paling indah dari cerita ini adalah bahwa saudara perempuan saya sedang merenovasi rumah saat itu, dan dia tidak punya uang cadangan untuk membeli mobil baru. Dia bahkan tidak membayangkan memiliki mobil baru. Dia telah menarik mobil baru yang indah itu kepadanya karena dia menangis bahagia ketika dia mendengar kabar bahwa saudara kami yang lain telah mendapatkan mobil baru. Kakak saya sangat senang dan memberikan begitu banyak cinta untuk saudara kami yang menerima mobil baru, sehingga hukum tarik-menarik menggerakkan setiap elemen, keadaan, dan peristiwa untuk memberikan mobil baru kepadanya juga. Itulah kekuatan cinta. Anda tidak akan tahu bagaimana Anda akan menerima apa yang Anda inginkan sampai Anda menerimanya. Tapi kekuatan cinta tahu. Keluar dari jalan Anda sendiri dan percayalah. Bayangkan apa yang Anda inginkan. Rasakan kebahagiaan di dalam diri Anda. Dan kekuatan cinta yang menarik akan menemukan cara sempurna bagi Anda untuk menerimanya. Pikiran manusia kita terbatas, tetapi kecerdasan cinta tidak terbatas. Cara-caranya berada di luar pemahaman kita. Jangan membatasi hidup Anda dengan berpikir uang adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Jangan jadikan uang sebagai satu-satunya target Anda, tetapi jadikan target Anda seperti yang Anda inginkan, lakukan, atau miliki. Jika Anda menginginkan rumah baru, bayangkan dan rasakan nikmatnya tinggal di dalamnya. Jika Anda menginginkan pakaian, peralatan, atau mobil yang indah, jika Anda ingin kuliah, pindah ke negara lain, menerima pelatihan musik, akting, atau olahraga, bayangkan semua hal ini dapat datang kepada Anda dengan cara yang tidak terbatas. Next, aturan cinta. Ada satu aturan dengan uang. Anda tidak pernah bisa menempatkan uang di atas cinta. Jika Anda melakukannya, Anda melanggar hukum tarik-menarik cinta, dan Anda akan menanggung akibatnya. Cinta harus menjadi kekuatan yang berkuasa dalam hidup Anda. Tidak ada yang bisa diletakkan di atas cinta. Uang adalah alat untuk Anda gunakan, dan Anda membawanya ke diri Anda sendiri melalui cinta. Tetapi, jika Anda menempatkan uang di atas cinta dalam hidup Anda, itu akan menyebabkan Anda menerima banyak hal negatif. Anda tidak bisa memberikan cinta untuk uang dan kemudian bersikap kasar dan negatif kepada orang lain. Karena jika Anda melakukan itu, Anda membuka pintu bagi hal-hal negatif untuk masuk ke dalam hubungan, kesehatan, kebahagiaan, dan keuangan Anda. Sebuah kutipan. Jika Anda membutuhkan cinta, cobalah untuk menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan cinta adalah dengan memberikannya. Bahwa semakin banyak Anda memberi, semakin banyak yang akan Anda dapatkan. Dan satu-satunya cara Anda dapat memberikannya adalah dengan mengisi diri Anda dengannya, sampai Anda menjadi magnet. Charles Hanel 1866 sampai 1949, penulis pikiran baru.
Anda dimaksudkan untuk memiliki uang yang Anda butuhkan untuk menjalani kehidupan yang penuh. Kamu bukan dimaksudkan untuk menderita kekurangan uang, karena penderitaan menambah hal negatif pada dunia. Keindahan hidup adalah ketika Anda mengutamakan cinta. Semua uang yang Anda butuhkan untuk menjalani kehidupan yang penuh datang kepada Anda. Next, poin kekuatan. Ini adalah kekuatan cinta yang menarik, yang menggerakkan semua uang di dunia. Dan siapapun yang memberikan cinta dengan perasaan baik adalah magnet uang. Anda dapat mengetahui bagaimana perasaan Anda tentang uang, karena jika Anda tidak memiliki semua yang Anda butuhkan, maka Anda tidak merasa nyaman dengan uang. Cinta adalah kekuatan yang menarik yang membawa uang, dan cinta juga merupakan kekuatan yang membuat uang menempel. Ketika Anda membayar tagihan Anda, temukan cara apapun untuk membuat diri Anda merasa baik. Bayangkan tagihan Anda adalah cek yang Anda terima, atau gunakan ucapan terima kasih dan ucapkan terima kasih kepada perusahaan yang mengirimi Anda tagihan. Ketika sejumlah uang datang ke tangan Anda, tidak peduli seberapa kecil itu, bersyukurlah. Ingat, syukur adalah pengganda yang besar. Rasakan cinta ketika Anda membayar untuk apapun, alih-alih merasa buruk karena Anda memiliki lebih sedikit uang. Perbedaan antara keduanya adalah perbedaan antara memiliki banyak uang dan berjuang dengan uang selama sisa hidup Anda. Gunakan uang fisik sebagai isyarat Anda untuk mengingat agar merasa senang dengan banyak uang. Bayangkan bagian depan setiap uang kertas sebagai sisi positif yang mewakili banyak uang. Setiap kali Anda memegang uang, dengan sengaja membalik uangnya sehingga bagian depannya menghadap Anda. Jika Anda merasa sangat senang dengan kesuksesan, tidak peduli kesuksesan siapa itu, Anda tetap memegang kesuksesan Anda. Berikan nilai yang sama dengan uang yang Anda terima melalui keuntungan atau gaji Anda. Jika Anda memberi nilai lebih daripada uang yang Anda terima, bisnis dan karir Anda akan lepas landas. Uang hanyalah alat bagi Anda untuk mengalami hal-hal yang Anda sukai dalam hidup. Kekuatan cinta yang menarik memiliki cara tak terbatas bagi Anda untuk menerima apa yang Anda inginkan, dan hanya satu dari cara itu yang melibatkan uang. Bayangkan berada dengan apa yang Anda cintai, melakukan apa yang Anda cintai, dan memiliki hal-hal yang Anda cintai. Karena Anda akan merasakan cinta yang jauh lebih banyak daripada jika Anda hanya memikirkan uang. Keindahan hidup adalah ketika Anda mengutamakan cinta. Semua uang yang Anda butuhkan untuk menjalani kehidupan yang penuh datang kepada Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian ke-8-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 9, The Power and Relationships. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.